Selamat datang di kelas bahasa. Pada kesempatan kali ini, Bu Asri akan mengajak kalian untuk mengulas soal-soal PHB sebagai bahan pengayaan kalian atau pemantapan materi kalian yang sudah dipelajari. Oke, baik, langsung saja kita menuju soal. Tapi mungkin soal yang akan Ibu sajikan ini urutannya agak berbeda dengan yang kalian dapatkan kemarin saat PHB. Oke, soal nomor 1. Kalimat di atas termasuk jenis kalimat. Oke, ini menanyakan jenis kalimat. Jika kalimatnya lebih dari satu klausa, maka itu kalimat menjemuk. Hanya saja apakah setara atau bertingkat, kita lihat saja konjungsinya. Nah, ini kalimatnya menggunakan konjungsi jika yang menyatakan makna pengandaian. Ini sudah jelas sebagai kalimat menjemuk bertingkat. Nomor 2. Makna konjungsi dalam kalimat di atas. Temukan dulu konjungsinya. Iya, betul. Karena dan untuk. Kata karena bermakna sebab akibat, sedangkan untuk bermakna tujuan. Jadi jawabannya yang B. Kalimat yang kurang padu dalam kutipan di atas. Kurang padu ini bisa secara struktur, bisa juga secara makna. Biasanya kalau secara struktur ditandai dengan penggunaan konjungsi yang kurang tepat. Nah, kalau secara makna berarti kita lihat topik permasalahan yang dibicarakan. Kalau kalian lihat kalimat 1-3 ini membicarakan tentang budaya Betawi yang perlu dilestarikan ya. Ini dijelaskan oleh kalimat 1, 2, dan 3. Hanya saja di kalimat terakhir atau kalimat 4 tiba-tiba membicarakan semua kebudayaan Indonesia menggambarkan kekayaan budaya Nusantara. Keluar dari topik ya. Berarti jelas jawabannya adalah C. Mengapa bukan E? E ini sebenarnya pengecoh ya. Karena kita sudah yakin kalimat 2 ini jelas masih membicarakan topik yang sama dalam gagasan paragraf ini. Jadi jangan dipilih. Kalian pilih yang C saja atau kalimat 4 saja. Nomor 4, pernyataan yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut. Oke, cara mengerjakan kalimat rumpang, kalian fokus perhatikan kalimat sebelum dan kalimat sesudah. Kalimat sebelum ini membicarakan tentang bahwa gamelan ini merupakan kesenian yang memadukan berbagai alat musik. Nah, kalimat setelahnya membicarakan jumlah pemainnya itu sesuai dengan instrumen yang ada. Nah, rasanya penting untuk menjelaskan jenis-jenis alat musik apa saja nih ya. Jadi benar nih jawabannya adalah yang A. Gamelan terdiri atas bonang, saron, panjang, jenglong, gong, kendang, dan lain sebagainya. Ya jadi paragraf ini membicarakan gamelannya ya, bukan membicarakan upacara mapaknya fokusnya. Jadi ini terlalu luas, keluar dari fokus. Ini juga luas, ini terlalu luas, dan ini juga keluar dari fokus. Jadi paling tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 5. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya membutuhkan objek. Jadi kalau objeknya kalian buang, makna kalimatnya jadi tidak berterima. A, ini kalimat pasif. B, menjadi ini. Ingat kalau ada verba copula itu contohnya menjadi, ialah, merupakan ya, verba pendefinisian. Ini selalu diikuti oleh pelengkap seperti itu. Jadi bukan objek. Jadi unsur setelah kata menjadi itu diikuti oleh pelengkap. Nah, mengikuti ini udah jelas nih. Verba aktif itu biasanya diawali oleh imbuhan me. Kita uji, kita ubah menjadi kalimat pasif. Kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar diikuti warga desa setempat sudah sejak pagi. Jadi ini bisa nih. Dan kalaupun ini kita buang, maknanya menjadi tidak berterima. Sudah sejak pagi warga desa setempat mengikuti. Aneh kan? Nah, maka jawabannya adalah yang C. Adapun yang D, ini pasif, sedangkan yang B, ingat ya kalau kamu ketemu verba diawali dengan prefiks ber, kalau ada unsur setelahnya itu bukan objek ya, tapi pelengkap. Nah, untuk kasus yang kalimat E ini, karena dia ada preposisi di sini, maka lancar di sini bukan sebagai pelengkap, melainkan keterangan cara. Nomor 6. Di bawah ini merupakan untuk menguatkan tesis atau argumen dalam teks eksposisi, kecuali jelas deskripsi manfaat, karena ini bagian dari struktur LHO. Nah, yang lainnya nih, yang atas, benar. Kelompok kata yang jenis imbuhannya berbeda. A, ini menggunakan ke-an semua ya, kata dasarnya langsung, lestari, dan hidup. Jadi ini sama. B, kata dasarnya latih, didik, manfaat. Jadi pe-an semua imbuhannya, betul. Kelola,
ini apa nih? Tetap dan tata. Jadi ini pakai imbuhan pean semua, ini benar, sama imbuhannya. Yang D, kemampuan, mampu, sadar, lestari. Ini menggunakan imbuhan kean semua. Sedangkan yang terakhir ini menggunakan imbuhan mekan, dan yang terakhir hanya hanya prefiks. Jadi jawabannya adalah E, karena ada salah satu kata yang tidak yang memiliki imbuhan yang berbeda. Analisis kata turunan. Kata turunan adalah kata yang sudah diberikan imbuhan atau disebut juga kata bentukan ya. 1. Melebarkan. Kelas katanya nomina. Jenis kata bentukannya betul tidak? Melebarkan kan udah jenis verba. Berarti yang ada nomor satunya jelas salah. Kita tinggal lihat yang A dan D. Nomor 2. Kecantikan. Kata dasarnya betul cantik. Adjektiva betul. Pakai imbuhan kean betul. Kecantikan jadi adjektiva. Salah, kecantikan itu nomina, perihal cantik. Jadi kalau ada kata dibentuk dengan imbuhan kean itu umumnya menjadi nomina, ya. Jadi nomor 2 salah, jadi jawabannya jelas yang ini. Penduduk betul nomina ya, duduk itu verba betul, terjatuh verba betul, pakai imbuhan kata dasarnya jatuh verba betul. 9. Struktur kalimat di atas adalah dahulu itu keterangan waktu, budaya masyarakat Dayak, subjek adalah itu predikat. Ingat ini verba copula, maka setelah verba copula diikuti pelengkap. Jadi jawabannya adalah ini. Dan yang terakhir ditanyakan kata berimbuhan yang tidak mengalami perubahan kelas kata. Nah, sebenarnya tanpa kalian melihat teksnya, kalian sudah bisa nih menganalisis kata ini berubah atau tidak kelas katanya. Contoh, kemampuan, kata dasarnya adalah mampu, verba, ya. Tapi ketika diberi imbuhan kean, kemampuan, maka menjadi nomina, berarti kelas katanya berubah. Pendidikan, kata dasarnya didik, verba. Ketika dikasih imbuhan pean, menjadi pendidikan. Menjadi nomina. Menjaga, kata dasarnya jaga, verba. Ketika dikasih imbuhan menjadi menjaga, tetap verba. Maka yang tetap adalah ini. Sedangkan yang D, latih, verba, pelatihan, nomina. Lestari ini adjektiva, melestarikan verba. Jadi yang tetap ini ya, betul ya. Oke. Oke, itulah 10 pembahasan soal PHB. Nantikan pembahasan soal selanjutnya pada tayangan video selanjutnya. Terima kasih.